Hai hai hai, halo Gemini, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Jengkelin. Kali ini kita mau ngobrolin tentang Gemini di bulan September 2021 ya. Bakal nemuin apa aja, bisa karir, bisa kondisi jiwa, bisa kesehatan, bisa cinta, terserah tarotnya ngomong apa ya. Dan ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Gemini ya. So be wise and be smart ya sayangku ya, oke? Dan buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, thank you banget, oke? Aku mau berdoa ya buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi semesta. Oke ya, oke. Ada energi di tangan saya. Dan aku mau kirimkan buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel aku. Aku berdoa buat siapapun kamu, ya, agar di dalam kehidupanmu terus-menerus rezeki berlimpah, uang mengalir ke dompet kamu, uang mengalir ke rekening kamu. Terus-menerus, perbesar dan perluas wadah kamu untuk menerimanya, karena ini akan datang terus-menerus dalam kehidupan kamu, tinggal bagaimana wadah kamu ya, oke? Oke, energi keberlimpahan mengalir. Terima ya, oke? Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi atau terhubung. Gemini, September 2021 ya. Oke. Oh, ya udah loncat satu. Judgment. Oh. September timbangan karma untuk Gemini. Six of Pentacles reverse. The wheel, roda kehidupan terus berputar. Ini berbicara tentang masa depan yang cerah. Oh, it's a good sign ya. King of Swords. Oke. Bottom of deck di sini Queen of Swords reverse, tapi biasanya saya jarang pakai. 3 kartu Mayor Arcana. 3-3-nya api. Oh, keluar kartu Judgment. Well, ini bulan yang panas gitu buat Taurus ya. Beberapa Taurus ini lagi banyak kayak syarat. Kok Taurus sih? Gemini, I'm so sorry. Beberapa Gemini itu lagi syarat dengan emosional gitu ya. Emosional, mungkin kemarin ada yang mengalami hal-hal yang gak enak, dan ini masih kerasa residunya di bulan September ini. Dan kebetulan ini keluar kartu Judgment. Kartu Judgment itu berbicara tentang your karma. Karma itu ada karma baik dan ada karma buruk ya. So, ini adalah bulan dimana kamu menuai karma-karma yang sudah kamu tabur ya. Dari setiap perbuatan-perbuatan itu kamu menuai gitu. Dan buat kamu yang sudah banyak menabung kebaikan, dan ya bersyukurlah karena ini waktunya untuk kamu menuai karma-karma baik kamu. Dan buat kamu yang yang banyak menabur karma-karma buruk, ya nggak apa-apa, diterima saja ya. Karena memang ya diterima, lebih baik dihabisin gitu, dihabisin sekarang ya, daripada nanti-nanti gitu kananya. Satu hal yang perlu diingat bahwa ada yang bertanya, Kak, bisa nggak sih karma buruk itu dihapuskan, dinetralisir atau dimurnikan? Bisa ya. Jadi gini, karma itu, saya jelasin dulu tentang karma. Nanti saya jabarkan untuk peristiwanya momen by momen ya. Oke. Karma itu bisa dikurangin dengan cara memaafkan. Yang pertama adalah memaafkan
orang-orang yang bersalah sama kamu, maafkan, hatinya dibersihkan ya. Terus kemudian meminta maaf. Kamu ingat orang-orang yang kamu mungkin pernah sakiti, datangi dan minta maaf. Orang-orang pernah kamu rugikan, datangi dan kemudian kalau misalnya bisa ya kamu lakukan sesuatu buat mereka. Gimana kalau misalnya kita sudah meminta maaf, orang yang kita mintain itu tidak memberikan maaf buat kita? Finish, done. Karena tugas kita cuma meminta maaf. Selanjutnya dia mau memaafkan atau enggak itu urusan dia sama semesta. Ya urusan kita hanya cukup pada kita meminta maaf ya. Dan ya udah itu selesai. Itu adalah cara untuk buat kamu yang sudah terlanjur menebar banyak karma-karma buruk dalam kehidupan kamu ya, oke. Dan buat kamu yang menebar karma-karma kebaikan ya. Dan disimpan ya, kamu mungkin sudah pernah melakukan apa aja itu disimpan karena setiap penderitaan kamu itu adalah sebetulnya adalah tiket ya. Penderitaan kamu karena hidup itu sebetulnya bergulir sayangku. Hidup itu bergulir, ya kadang di bawah, kadang di atas, kadang di samping, kadang di sampingnya lagi ya, kadang di mana gitu. Nah, hidup itu bergulir, terus Kak, ada tuh yang orang kok di atas terus atau orang di bawah terus ya. Sebetulnya enggak juga, kalau misalnya mungkin teman-teman yang merasa, "Kak itu yang kaya kok 7 turunan kaya terus," ya karena memang yang namanya modal itu memang nggak habis. Tapi kan, mereka mengalami sesuatu yang lain ya, mungkin memang mereka kaya, tapi entah mungkin dalam keluarga, dalam cinta, mereka mengalami satu satu masalah juga. Jadi nggak ada satu orang pun itu yang terluput ya. Nggak ada yang satu terluput gitu loh. Jadi untuk orang tuh kita memang nggak ngerti masalahnya tuh mereka apa macam-macam. Ya, tapi yang jelas setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya. Nggak ada satupun yang luput, presiden sekalipun ya. Oke. Dan buat kamu yang mungkin saat ini kehidupan tuh lagi di bawah, ingatlah bahwa besok ya, suatu saat itu hidup kamu pun akan bergerak dan one day kamu akan dapat giliran ke atas. Mungkin tidak dalam satu fase kehidupan karena yang namanya roda itu orang sering berpikir roda itu berpikir dalam satu siklus kehidupan, no. Bisa jadi saat ini kita di bawah terus agak maju dikit gitu di sini ya. Nah, kehidupan di atasnya itu mungkin terjadi nanti di kehidupan selanjutnya atau gimana? Karena semuanya itu tergantung kepada perkembangan kesadaran kita ya. Tapi kok misalnya kamu kesadarannya tiba-tiba naik, entah mungkin kamu belajar apa, bertemu dengan guru spiritual apa. Saya punya teman dan sekarang menjadi partner saya bikin komunitas perempuan. Dia tadinya ngemper, ini kisah nyata ya. Dia tadinya tuh ngemper, hidup bener-bener ngemper ya, 3 tahun ngemper nggak punya kerjaan, untuk minum kopi aja dia mesti ngumpulin recehan gitu di perempatan. Tapi dia rajin baca buku dan one day dia membaca buku punyanya David R. Hawkins ya. David R. Hawkins itu tentang kesadaran. Kesadarannya naik, hidupnya tuh bisa berubah 180 derajat langsung melompat. Berubah. Dia langsung menjadi seorang pengusaha yang sukses ya. Saya tidak perlu cerita detailnya gimana. Hutang lunas gitu tanpa dia melunasi loh, aneh kan. Banyak keajaiban dan sekarang dia menjadi seorang guru spiritual yang saya tahu uangnya miliaran, terus kemudian juga ya hidupnya baik gitu, hidupnya baik. Dia menjadi seorang guru padahal cuma lulusan SMA. Dia menjadi seorang dosen. Ya, padahal cuma lulusan SMA menjadi dosen. Terus kemudian dipercaya oleh sebuah rumah sakit, diberi satu ruangan untuk menyembuhkan pasien-pasien gagal ginjal gitu ya. It's a true story, ini adalah satu true story. Jadi kesadaran kamu itu menentukan kamu seberapa cepat kamu bergerak ya. Dan buat kamu yang lagi ada di bawah, never lose hope karena di depan ini kan kamu lagi bergerak gitu ya. Dan mungkin kamu yang saat ini mungkin lagi mengalami satu penderitaan bertubi-tubi, enggak apa-apa. Berarti memang karma kamu sedang dihabisin, enggak apa-apa. Ya, diterima aja dengan ikhlas, dengan tabah. Nanti suatu saat akan bergulir kok. Dan saya lihat di sini memang ada beberapa Gemini yang sedang kesulitan keuangan. Ya, it's okay. Banyak pelajarannya. Ikutin terus video Bunda. Nanti saya akan bikin deh video-video pemberdayaan diri khusus untuk pemberdayaan diri ya. Dan the sun. Your future is bright ya.
Wahai Gemini, masa depan kamu tuh cerah. Di sini ada keluar kartu The Sun loh. The Sun itu ya cerah. Orang tuh ada nggak sih yang bisa hidup tanpa matahari? Ya, mana ya? Kayaknya di Antartika ya, matahari cuma muncul 6 bulan sekali, apa segala macam ya. Tapi matahari itu diperlukan untuk siklus kehidupan. Kalau nggak ada sinar matahari itu tumbuh-tumbuhan mati. Terus kemudian beberapa binatang-binatang akan mati. Ya, matahari diperlukan dalam siklus kehidupan. Beberapa dari kamu yang sudah mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, suatu saat kamu pun bisa memberikan pencerahan kepada orang-orang lain ya. Mungkin ya, seperti saya ya. Saya juga mengalami penderitaan bertubi-tubi dan ketika sudah selesai maka saya bisa bicara gitu. Saya bisa bicara banyak tentang hidup, banyak rahasia-rahasia semesta. Hanya saja memang kesana pasti agak rumit untuk kalau misalnya teman-teman baru awal mula pasti nggak paham gitu ya. Tapi satu hal, your future is bright ya buat Gemini. Masa depan kamu tuh cerah kok ya. Tentu saja ini memang untuk perjalanan ke sana akan ada kayak ganjalan-ganjalan karena di sini saya lihat pun masih ada gitu orang-orang yang mencoba menjegal kamu, orang-orang yang mencoba untuk memanipulasi kamu. Godaannya banyak ya. Godaannya banyak. Ya itu perkembangan spiritual. Perkembangan spiritual ya. Dan saya akan coba gali gitu. What's the nice thing itu apa? Kira-kira apa hal-hal baik yang kamu sedang jelang ya buat Gemini. Ini bukan terjadi di bulan September, tapi saya cuma ingin membantu Gemini memberikan gambaran. Ya. Ini belum terjadi di bulan September. Saya tidak ingin mengiming-imingi Gemini dengan, oh bulan ini kamu bakal terima lotre, bulan ini kamu bakal terima uang mendadak. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Itulah Bunda maunya jujur. Ya. Dan situasinya memang saat ini seperti ini, tapi saya ingin memberikan Gemini sebuah semangat ya. Memberikan Gemini sebuah semangat bahwa ya penderitaan kamu itu sebenarnya adalah tiket, itu dipegang. Jangan sampai penderitaan kamu itu sia-sia hanya menderita saja. Nah kan, beberapa Gemini itu mager karena nggak mau berkarya. Gimana hidup mau berubah gitu loh. Salah satunya adalah cinta ya. Ini tidak terjadi di Desember, tapi ke depannya kamu akan menemukan sebuah cinta yang indah. Di sini ada caring connection. Ini buat kamu yang mungkin yang memang sedang mengalami samsara atau penderitaan di dalam cinta, kegagalan berkali-kali, diselingkuhin, nggak tahu hubungan yang rumit, atau kamu jatuh cinta pada orang yang tidak tepat. Maksudnya tidak tepat, kamu jatuh cinta sama orang, sekali jatuh cinta orangnya udah punya pasangan. Nah itu kan kasihan banget ya. But it's okay ya. Masa depan kamu cerah Gemini, so berjalanlah ya. Saya mau berikan satu ini nasihat dari guru spiritual saya. Guru spiritual saya itu seorang pengusaha sukses di Jakarta. Ya. Setiap kata-katanya itu adalah mutiara, harta karun. Oh, saya lupa ya. Saya lupa ngomong. Dan buat kamu yang sudah di atas, Kak, apakah kalau yang sudah di atas itu akan bergulir ke bawah? Ya, tapi bisa diperlama. Bisa diperlama, bisa stay di sini. Dengan cara apa? Iya, perbanyak karma baik. Kalau yang sudah di atas, jangan sombong. Jangan memandang rendah yang di bawah. Perbanyaklah karma baik supaya kamu bisa lama di atas ya. Itu yang saya pengen sampaikan buat kamu yang memang sudah di atas ya. Dan satu nasihat buat Gemini, nasihat spiritual, ini indah banget. Apa ya, saya kalau narik gini tuh juga ikutan deg-degan. Apa yang keluar? Setiap peristiwa juga menyampaikan suatu pesan atau hikmah kepada yang mengalaminya. Pesan yang kita dapatkan dari satu peristiwa sekarang merupakan rangkaian pesan untuk peristiwa yang akan datang. Buat kamu yang sudah mengalami penderitaan, diambil hikmahnya yang kemarin-kemarin itu ada pesan ya. Sebetulnya setiap penderitaan adalah pesan dari semesta. Pasti ada something gitu di dalam diri ya. Ya saya nggak bisa nantilah kapan-kapan ya bikin menelik ke dalam diri. Soalnya kalau bikin video spiritual pemberdayaan diri gitu nggak ada yang nonton sih, nggak ada yang mau.
Kalian ini senangnya dibohongin sih ya, dibilangin besok terima lotre gitu, udah yang ngeklik pasti banyak gitu. Tapi giliran diajarin untuk yang di dalam diri itu dibenerin, nggak ada yang nonton ya, itulah netizen Indonesia. Ya. Pesan yang kita dapatkan dari satu peristiwa sekarang merupakan rangkaian pesan. Nah, ketika kamu merespon pesan dari semesta saat ini ya, kemudian dilakukan perbaikan, entah perbaikan paradigma, pola pikir, atau perbaikan perilaku, maka ya lihat sendiri ya, karena kalau kayak gini tuh misalnya saya ngomong, ya nggak ada ini ya, silahkan dialami sendiri ya, dialami sendiri apa yang saya katakan ini. Silahkan dipraktekkan dan dialami sendiri. Nanti mungkin one day, 5 tahun lagi, mungkin kamu akan ingat pesan Bunda di sini ya. Oke, Gemini, well, overall seperti itu. Kalau misalnya readingan ini resonate, buat kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Dan kalau misalnya kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget, silakan nyalakan loncengnya, Bunda sering live, jadi biar nggak ketinggalan Esengku. Oke, well Gemini, I wish you good luck. Aku mendoakan segala keberuntungan datang buat kamu ya Gemini. Oke, I love you Gemini. Bye-bye.